Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas uji coba ujian sekolah tahun 2022 untuk pelajaran IPA. Kita mulai dari pilihan ganda soal pertama. Di sini disajikan daur hidup hewan atau siklus hidup hewan. Gambar 1 di sini kita bisa lihat adalah gambar apa? Belalang. Sedangkan gambar kedua di sini adalah gambar katak. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini belalang kita kupas dulu ya. Belalang ini tahapnya adalah metamorfosis tidak sempurna, sedangkan katak adalah metamorfosis sempurna. Nah, kemudian di sini kalau metamorfosis sempurna itu mengalami masa dari apa? Pertama adalah telur, kemudian setelah telur adalah nimfa atau hewan muda, kemudian setelahnya adalah imago. Imago ini adalah hewan dewasa. Nah, sedangkan pada metamorfosis sempurna untuk katak ini dimulai dari di sini terlihat ada telur, kemudian ada kecebong, kemudian katak muda, dan kemudian terakhir katak atau katak dewasa. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, kedua gambar sama-sama mengalami masa pupa. Benar atau salah? Salah ya, tidak ada masa pupa. Kedua gambar sama-sama menguntungkan manusia. Tidak juga. Ya. Yang B tidak. Yang C, hewan pada gambar 2 mengalami metamorfosis sempurna. Gambar 2 katak sempurna, sedangkan gambar 1 tidak sempurna pada belalang. Benar. Yang C, hewan pada nomor 1 bernafas dengan insang. Salah ya. Hewan kedua dengan paru-paru. Katak bernafas dengan paru-paru ketika sudah menjadi katak dewasa. Ketika kecebong masih menggunakan insang. Ini salah. Nah, kemudian mari kita lihat hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Selain belalang, kita bisa lihat ada misalnya kecoa. Contoh lain itu adalah kecoa. Nah, ini metamorfosisnya tidak sempurna. Kemudian kalau katak, misalnya kita pada contoh adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini tahapannya berbeda dengan tahapan dari si katak ya. Kalau pada kupu-kupu ada telur, kemudian di sini ada tahapan larva atau ulat ya. Kalau pada kupu-kupu ulat atau kita menyebutnya bisa larva. Kemudian ada masa kepompong atau bisa disebut dengan pupa. Dan terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa kita bisa sebut imago. Jadi perbedaannya kalau pada tidak sempurna ada nimfa atau hewan muda, sedangkan pada kupu-kupu atau sempurna ada ulat larva dan juga ada tahap kepompongnya. Seperti itu untuk metamorfosis. Kemudian contoh lainnya masih ada banyak. Berikutnya soal nomor 2, disajikan hewan. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara berkembang biaknya. Nah, di sini adalah kambing. Kambing itu dengan cara apa? Kambing adalah dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian di sini adalah telur, sedangkan pada burung ini adalah bertelur atau ovipar. Jadi jawabannya yang mana? Vivipar dan ovipar.
Nah, di sini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 3. Ketiga hewan di atas dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama berdasarkan apa? Misalnya yang A, tempat hidupnya. Kita cek dulu. Tempat hidupnya di sini. Nah, untuk bunglon, ini kan di darat. Sedangkan ikan di air. Berarti salah. Ya, dari tempat hidupnya salah. Kemudian cara bergeraknya. Kalau ini menggunakan ada kaki, kura-kura juga ada kaki, sedangkan ikan pakai sirip, berarti salah. Jenis makanannya pun tidak sama, berarti salah. Berarti yang betul adalah cara berkembang biaknya, yaitu dengan cara ovipar. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung, boleh dengan cara eliminasi atau cari yang salah dulu. Dikupas satu-satu baru temukan jawaban yang benar. Berikutnya nomor 4 adalah mengembang di sini di bawah ini yang merupakan kelebihan dari teknik mencangkok apa? Kelebihannya mencangkok. Tanaman cepat berbuah. Kemudian tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan di sini yang bukan. Yang bukan berarti yang salah. Yang A ini kelebihan mencangkok, yang B juga kelebihan mencangkok, yang C pohon yang tumbuh sangat tinggi, salah ya. Berarti jawabannya justru ini. Karena yang bukan yang ditanya berarti yang salah. Bibit yang dihasilkan berkualitas. Nah, untuk tanaman-tanaman yang dicangkok, itu dia akarnya adalah serabut, berbeda dengan akar tanaman aslinya. Kemudian yang kelima, cuaca di gurun pasir sangatlah panas. Unta merupakan salah satu hewan yang mampu bertahan hidup di gurun pasir tanpa makan dan minum selama beberapa hari. Hal tersebut dapat terjadi karena karakteristik untanya apa? Karena karakteristik unta dapat hidup tanpa makan dan minumkah? Selalu berdiam diri untuk menghemat energi? Ini yang A salah ya, pasti butuh makan, butuh minum. Berdiam diri untuk menghemat energi, ini hibernasi bukan. Menyimpan cadangan lemak pada punuknya, iya. Makan dan minum terus-menerus selama istirahat, salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 6. Pernyataan yang sesuai atau yang tepat, cara penyesuaian diri pada hewan di atas adalah hewan A mengubah warna kulitnya untuk bersembunyi. Betul ya, ini bunglon. Ini benar. Hewan B tinggal di air untuk mencari mangsa. Bukan ya, tinggalnya juga tidak di air. Ya, salah. Hewan A mengubah warna kulit tadi benar. Hewan B melakukan adaptasi morfologi, jenis makanan dengan paruh yang besar untuk menangkap ikan, benar juga. Berarti jawabannya ada di poin B. Nah, yang B ya jawabannya. Kemudian nomor 7. Berdasarkan gambar tersebut, paruh hewan 1, 3, dan 4 sangatlah berbeda. Bentuk paruh pada hewan 1 dan 2 adalah 1. 1 pemakan daging, salah. 1 pemakan ikan, bukan ya. Kalau daging itu 2, ikan itu tidak ada di sini. Kemudian pemakan buah-buahan, bukan. Jawabannya adalah yang D. 1 adalah pemakan biji dan 2 adalah pemakan daging. Kalau yang poin 4, ini adalah kolibri ya, pemakan nektar. Kalau nomor 3 ini bebek. 8. Pasangan yang tepat antara hewan dan geraknya. Ini 1B, burung dengan sayap, benar. Kemudian 2C, cacing dengan sirip. 2C, cacing dengan sirip, salah ya. Nah,
2D, cacing dengan otot. 3A, ikan dengan ekor. Salah. 1B, burung dengan sayap. Benar. 3C, ikan dengan sirip. Benar. Ya, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 9. Fungsi sendi yang ditunjukkan oleh huruf X adalah huruf X, ya. Sendi ini fungsinya adalah ke arah kanan dan kiri. Nah, ke arah kanan dan kiri. Kalau ke semua arah itu ada di bahu, ya. Kemudian nomor 10. Berdasarkan gambar tersebut, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini ada pada alveolus. Alveolus ini di mana kalau pada gambar? Kalau pada gambar, alveolus ditunjukkan oleh gambar G. Ya. G biasanya digambarkan dengan bulat-bulat. Nomor 11, asma adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernafas. Di sini salah satu bentuk upaya mencegah penyakit asma. Nah, penyakit asma bisa dicegah dengan apa? Bisa dicegah dengan menghindari asap rokok dan selalu berolahraga secara rutin. Kemudian nomor 12, zat yang diproses pada tanda X. Yang bertanda X. X ini adalah di usus. Nah, adanya enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, kalau ini enzim renin, ini adanya di lambung. Kemudian asam klorida juga adanya di lambung, ya. Berikutnya 13. Di sini pada bagian yang ditunjukkan anak panah beserta fungsinya. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana cara mengingat. Bagaimana cara mengingat untuk gambar jantung. Kalau Bu Umi punya gambar jantung di sini, Bu Umi ibaratkan jantung itu dibelah menjadi Bu Umi belah 2, kemudian Bu Umi belah lagi. Oke. Bu Umi belah lagi di sini. Nah, yang di atas kita beri nama serambi. Bawah bilik, BB, bawah bilik. Nah, jantung itu kebalikan kita. Kalau ini kan di sebelah kanan kita, yang di sini. Nah, di sebelah kanan kita, kalau jantung ini sebagai sebelah kiri. Kiri kita di sini adalah jantung sebelah kanan. Nah, berarti ini serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Tugasnya serambi adalah memompa. Tugasnya serambi adalah menerima, bukan memompa. Tugasnya serambi adalah menerima darah. Tugasnya bilik adalah memompa. Nah, di sini yang di anak panah di bagian bawah kan berarti bilik. Bilik apa? Di sebelah kanan kita. Berarti ini adalah bilik kiri. Berarti yang mana bilik kiri? Berarti ini udah pasti salah. Antara C atau D. Nah, bilik gunanya adalah memompa. Yang di sebelah sini memompa darah yang apa? Kayak oksigen atau kayak O2. Nah, yang di sebelah kiri ini kayak akan oksigen. Yang di sebelah kanan ini kayak akan CO2. Nah, berarti di sini adalah memompa darah kayak O2. Dipompa kemana? Ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, jawabannya yang C. Oke. Bu Umi gambarkan bagaimana jantung tadi.
Tadi ingat ya, jantung kan misalnya kita bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, dari sini, dari bilik dipompa kemana? Dipompa keluar ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, ini akan masuk ke sini. Nah, masuknya ke serambi. Serambi nanti diturunkan ke bilik. Dari bilik akan naik kemana? Akan naik ke paru-paru. Setelah dari paru-paru sini dia akan turun kemana? Turun ke serambi, baru nanti ke bilik, begitu seterusnya dan diulang-ulang. Soal berikutnya, berdasarkan tabel tersebut yang merupakan ciri khusus pubertas pada anak laki-laki. Pada anak laki-laki kita cek satu-satu. Pinggul membesar, ini perempuan. Tumbuh kumis dan janggut, ya laki-laki. Suara melengking, ini perempuan. Suara menjadi berat, laki-laki. Tumbuh jakun, laki-laki. Tumbuh payudara, perempuan. Dada membidang juga laki-laki. Berarti jawaban yang tepat adalah 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7 ada di poin B. Selanjutnya, di sini kita memasangkan ciri dan cara menjaga kesehatan remaja. Nah, ciri dan cara menjaga kesehatan remaja. Kita cek dulu. Tumbuh jerawat bisa diatasi atau dicegah dengan rajin mencuci muka secara teratur. Berarti ini kita tulis 1A. Tumbuh kumis dan janggut itu berarti dengan cara kemudian tumbuh kumis dan janggut bisa dengan mencukur kumis dan janggut secara teratur, berarti 2F. Suara berubah melengking, ini mungkin bisa dengan menghindari makanan yang bersantan dan pedas. Ini berarti E. Tumbuh payudara, tidak ya, nggak ada. Tumbuh rambut halus di area ketiak bisa diatasi dengan ini, pakai deodoran. Berarti ini 5 adalah B. Kemudian tumbuh bulu halus di sekitar kelamin bisa dengan C, membersihkan area. Berarti yang tepat adalah 1A2F, 1A2F, O4D, tumbuh payudara dengan mandi, dan 6C. Jawabannya adalah yang paling tepat yang D. Berikutnya, di sini gaya yang tepat. Nomor 16. Jenis-jenis gaya yang tepat. Yang pertama adalah ketapel. Ketapel ini yang tepat adalah gaya pegas. Kemudian di sini kertas jatuh adalah gravitasi. Yang nomor 3 jelas sekali magnet. Terakhir mendorong lemari adalah bisa menggunakan gaya otot. Jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya, nomor 17. Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh poin mana? Alternatif adalah air, matahari alternatif. Angin bio, yang pakai bio-bio ini alternatif. Panas bumi alternatif. Etanol itu bensin, spiritus bukan, bensin bukan, batu bara bukan. Yang betul adalah 1, 2, 4, 5, 7. 1, 2, 4, 5, 7 adalah di poin D. Berikutnya, 18, ini TV. TV menyala adalah dari energi listrik bisa menjadi
cahaya dan bunyi. Kalau listrik menjadi cahaya saja, ini bisa contohnya adalah lampu. Menjadi bunyi saja, ini bisa radio. Menjadi gerak bisa misalnya kipas angin, mixer, blender, dan lainnya. 19. Ini perambatan bunyi yang pada gambar yang cocok adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Benda padatnya apa? Benang. Nomor 20. Di sini pernyataan yang tepat adalah kita lihat waktunya 1 menit, volumenya 15. Ini kan es batu dipanaskan. Waktunya 2 menit, volumenya 22. Semakin lama waktunya, volumenya menjadi lebih banyak. Berarti yang paling tepat adalah pada bagian A. Perpindahan kalor mengakibatkan perubahan wujud benda mencair dari padat esnya menjadi cair sehingga volumenya terus bertambah. 21. Perubahan tabel pernyataan tersebut pada konsep yang tepat. Nah, di sini yang tepat adalah pada poin C. Nomor 1 itu adalah mencair. Padat menjadi cair mencair. Cair menjadi gas menguap. Padat menjadi gas menyublim. Cair menjadi padat membeku. Gas menjadi cair itu mengembun. Gas menjadi padat adalah mengkristal. Berikutnya nomor 22. Di sini adalah gambarnya, soalnya tertutup. Nah, 2 magnet batang yang didekatkan sehingga saling mengalami daya magnet. Berdasarkan arah gaya yang ditimbulkan, nah ini C sama A, ini kan berdekatan nih. C sama A, deket-deketan. Kalau deket-deketan berarti kira-kira kutub magnetnya adalah tidak sejenis. Berarti yang sejenis salah. Ini salah. Ini juga salah. Kemudian D dengan B berjauh-jauhan. Berarti B dengan D dia adalah sejenis. Jawabannya ada di poin B. Jadi kalau dekat-dekatan dia tidak sejenis. Kemudian B dan D berjauh-jauhan. Berarti dia sejenis. Berikutnya nomor 23. Lampu yang menyala saat saklar. Kita cek ya. Lampu yang menyala saat saklar S1 dihubungkan. Berarti ini dihubungkan. Dan saklar S2 dibuka. Ini berarti kita silang ya. Karena dia dibuka. Berarti yang terjadi apa? Kita alirkan ke sini listriknya. Begini. Begini. Ke sini, ke bawah, bisa kembali. Berarti 3 menyala, ini juga menyala. Kemudian dari sini, ke sini, ke sini, terputus, hanya berhenti di sini. Nggak bisa balik ke sini. Berarti ini lampunya mati. Kemudian dari baterai ke atas, ke sini, bisa balik lagi. Berarti ini juga menyala. Berarti 3 dan 2 menyala. Nah, berarti ini 1 dan ini 4. Berarti 1, 2, 3 yang menyala pada poin A. Ya, yang ini mati karena tidak bisa mengalir. Berarti jawabannya yang bagian A. Selanjutnya, pada nomor 24, di sini adalah contoh sumber energi listrik yang dimanfaatkan atau mengalirkan energi dari gelas. Di sini adalah dari air. Nah, teman-teman lihat gambar di sini. Nah, di sini ada turbin, kemudian ada generator. Ingat, generator adalah tugasnya mengubah energi gerak menjadi listrik. Itu pada generatornya. Berikutnya 25. Berikut ini merupakan salah satu tindakan menghemat energi. Mematikan televisi jikalau tidak ditonton, ya.
Menyalakan lampu ketika belajar bukan menghemat energi ya. Mencantikkan sedikit-sedikit juga bukan. Menentukan lampu pijar. Oke, jawabannya adalah yang A. Mematikan televisi jika tidak ditonton. 26. Di sini planet dalam. Ingat planet dalam. Nah, planet dalam ini yang orbitnya dipisahkan oleh sabuk asteroid ya. Planet dalam ini dimulai dari Merkurius, Venus, dan Bumi. Ingat-ingat ya. Planet dalam, Mephebu, Merkurius, Venus, Bumi. Mephebu, Merkurius, Venus, Bumi. Kemudian di sini 27 planet yang memiliki ciri-ciri berikut termasuk planet dalam. Kemudian tampak berwarna merah, memiliki 2 satelit nih, Phobos dan Deimos. Phobos dan Deimos ini adalah satelitnya milik Mars. Berarti ini jawabannya. 28 berikutnya. Terjadinya siang dan malam. Terjadinya perbedaan waktu, gerak semu harian, penanggalan kalender Masehi. Yang akibat dari revolusi bumi yang mana? Siang dan malam adalah rotasi. Perbedaan waktu ini juga rotasi. Gerak semu harian rotasi. Berarti revolusi bumi adalah pada bagian D, penanggalan Masehi. 29, perhatikan di sini, jika bulan berada di posisi 2. Posisi 2 berarti di penumbra, berarti terjadi gerhana bulan sebagian. Ini matahari, bumi, dan bulan. Gerhana bulan sebagian. Kenapa yang terjadi gerhana bulan? Karena cahaya mataharinya tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Ya, A sama B jelas salah. Karena di sini disebutkan gerhana matahari. Nah, berikutnya gerhana bulan total terjadi di nomor 3. Selain di nomor 2, gerhana bulan total juga terjadi di nomor 2 dan 4 untuk gerhana bulan sebagian. Lalu yang di 1 bagaimana, Bu? Di 1 tidak terjadi gerhana. Nomor 30, berdasarkan peristiwa tersebut, ini musim ya. Musim diakibatkan oleh adanya revolusi bumi, perubahan musim. Nah, untuk pilihan ganda sudah selesai. Kita lanjut ke isian. Isian 31, organ pencernaan yang berfungsi untuk menghaluskan makanan kembali ditunjukkan oleh nomor. Nah, teman-teman jangan menjawab oh masum. Di sini kan sudah jelas ditunjukkan oleh apa? A, B, C, atau D? Jawabannya adalah B. Nah, di sini kan jelas A, B, C, D-nya. Ya, ditunjukkan oleh gambar yang mana? 32, urutan peredaran darah kecil. Nah, kalau peredaran darah kecil di sini adalah melewati paru-paru ya. Kalau kecil itu nanti melewati paru-paru. Kuncinya di situ bedanya. Nah, Bu Mi jelaskan. Untuk yang kecil dulu. Untuk yang kecil kita bisa tuliskan di sini. Untuk yang kecil adalah selalu dimulai dari bilik. Bilik mana? Yang sini dulu. Atas kan serambi, bawah bilik, berarti dari sini. Nomor 3, naik ke paru-paru. Nomor 8, turun ke nomor 2. Atau kalau mau lebih lengkapnya 3, naik, mana dulu ini? 10, 8, turun 11,
baru kedua. Berarti kita bisa tuliskan di sini, kalau untuk peredaran darah kecilnya adalah 3, kemudian 10, 3, 10, 8, 11, dan 2. Ini untuk peredaran darah kecil ya. Kecil itu melewati paru-paru, jadi harus ke sini, ke paru-parunya. Paru-paru itu yang di sini. Ya, kita ulangi dari nomor 3, naik ke 10, 8, 11, baru ke sini. Nah, Umi gambarkan sekali lagi. Kalau peredaran darah kecil tuh dari sini 3, naik ke sini, ikuti arah panahnya, 10, lanjut ke paru-paru 8, turun 10, masuk ke 2. Nah, sekarang bagaimana kalau peredaran darah besar? Kalau peredaran darah besar, Umi jelaskan. Ini ada kata kuncinya nanti seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh. Selalu dimulai dari bilik ya. Kalau yang kecil, itu dari bilik mana? Bilik kanan. Kalau yang besar berarti dari sini, dari 4. Ya, dari 4 kemana? 4 itu naik. Nih loh, ikuti arah panahnya aja. 4 arah panahnya ke sini. Kita bisa ke bawah, bisa ke atas. Pilih salah satu. Misalnya dari 4, terus ke bawah. Ke bawah kemana ini? 6, tulis 6, lanjut dari 6 ke 7, terus 5, habis 5, baru ke 1. Kalau mau ke atas Bu, sama. Kalau mau ke atas bagaimana? Kalau mau ke atas, kita dari sini dulu, kan? Sama-sama 4. Oh, ini ada 12 dulu nih. Jadi sebelum 6 di sini ada 12 dulu. 12, baru kalau tadi kan ke sini 6. Kita naik ke sini. Tidak ada nomornya, langsung 9. Tadi 9. Balik ke sini nggak ada nomornya, langsung ke 1. Ya. Jadi peredaran darah besar sama kecil. Kalau kecil itu ke paru-paru, kalau besar ke seluruh tubuh. Berikutnya, di sini ada gambar mikroskop. Mikroskop dan di sini cermin. Sifat sifat cahaya yang digunakan adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini untuk bagian mikroskop. Berikutnya, nomor 34. Ketika melakukan percobaan dengan selembar kertas yang di atasnya disimpan benda magnetis dan di bawahnya disiapkan satu buah magnet, maka magnet bisa digerakkan. Kenapa? Sifat magnetnya adalah magnet dapat menembus benda. Benda yang ditembus apa di sini? Bendanya adalah kertas. 35. Gerhana matahari total terjadi pada nomor. Gerhana matahari total itu persis di belakang bumi ya, persis di belakang bulan. Berarti yang tepat adalah di sini gerhana matahari total ada di nomor 3. Nah, kalau di nomor 1 itu adalah gerhana matahari sebagian ya. Nah, berarti yang total ada di nomor 3. Selanjutnya uraiannya. Nah, di sini perhatikan ada grafik. Kemudian ada 2 soal di sini. Yang pertama buat rantai makanan. Berikutnya buat tafsiran atau prediksi. Dan hewannya berdasarkan yang di sini, padi, tikus, ular, elang. Jangan membuat hewan sendiri. Ya. Hewannya yang ada pada grafiknya. Kita pertama buat dulu. Soalnya ada 2 ya, perhatikan. Soalnya ada 2.
Soal yang pertama, rantai makanan, buat. Rantai makanan kita buat. Kita mulai dari apa? Padi dimakan. Jangan ditulis padi dimakan, tapi gunakan anak panah. Padi, anak panah, tikus, anak panah, ular, anak panah, elang. Nah, yang kedua prediksi. Prediksinya apa? Misalnya di sini kita bisa lihat bahwa elang itu populasinya paling banyak. Berarti kita tulis saja satu prediksi. Jika populasi elang sangat banyak, maka populasi ular akan menurun. Bisa tulis seperti ini, ya. Jadi kalau elangnya banyak, ularnya menurun. Boleh dilanjutkan. Karena ularnya menurun, maka tikusnya akan naik. Tikusnya naik, maka padinya akan habis. Itu untuk 36. 37 di sini adalah gambar cicak. Memutuskan ekornya. Nah, di sini menyesuaikan dirinya dengan apa? Kalau sesuai dengan gambar, kita bisa tuliskan apa? Cicak memutuskan ekornya. Ciri khusus cicak yang lain apa selain cicak memutuskan ekornya? Bisa cicak memiliki kaki perekat. Kemudian cicak memiliki lidah yang panjang. Nah, karena di sini tidak diminta menyebutkan berapa-berapa, bisa cukup sebutkan satu. Tapi kalau diminta 3 ciri khusus dari cicak atau cara penyusunan diri cicak, ya sebutkan 3 nanti. 38. Jelaskan secara rinci 4 hal. Berarti sebutkan 4, tuliskan 4. Alasan penting melakukan upaya pelestarian di lingkungan sungai. Kenapa? Jadi gini loh, kenapa kita harus melestarikan sungai? Kalau di indikatornya kan bisa sungai, bisa danau, bisa laut. Kenapa kita harus melestarikan sungai, melestarikan danau, melestarikan laut? Kan sama-sama tentang air ya. Kenapa kita harus melestarikan? Jawaban pertama, dari sini diminta 4. Kita apa? Kita jawab saja, untuk menjaga flora dan fauna di area sungai. Kalau danau ya nanti tinggal sungainya diganti danau, laut tinggal diganti laut. Kemudian kenapa harus dilestarikan sungainya? Untuk mencegah bencana alam. Maksudnya gimana? Kalau sungai dilestari, alirannya air bagus kan, air hujan bisa mengalir ke sungai, jadi mengurangi banjir. Sama dengan danau dan laut juga, bisa untuk mencegah bencana alam. Kemudian bisa apa? Untuk sebagai sumber mata air. Nah, bisa juga apa? Untuk tempat wisata, itu juga bisa. Nah, jadi ini alasannya, bukan bagaimana cara melestarikan sungai, bukan. Mengapa atau kenapa sih alasan penting kita harus melestarikan sungai? Jadi jawabannya bukan yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, bukan. Ya, alasan kita melestarikan sungai itu, kenapa? Supaya sungainya bersih, itu alasannya. Bukan jangan membuang sampah sembarangan, tidak tepat. Ya, jadi alasan penting kenapa kita harus melestarikan sungai. 39. Suatu ekosistem memiliki ciri-ciri curah hujannya sangat sedikit. Nah, kemudian laju penguapan atau evaporasinya tinggi. Suhunya sangat ekstrim, tanahnya pasir dan batunya kering. Sebutkan ekosistem dan populasi hidup yang dapat beradaptasi. Berarti di tempat kering, contoh yang bisa hidup apa? Contohnya adalah misalnya, nah di sini contoh dan jelaskan mengapa demikian. Berarti harus ada alasannya. Sebutkan makhluk hidupnya
Dan mengapa demikian? Kita sebutkan misalnya kaktus. Kenapa pilih kaktus? Nah, misalnya kita jawab gitu. Karena kaktus dapat hidup di tempat yang kekurangan air. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari sumber air di sekitarnya. Bisa juga kita tulis misalnya kaktus memiliki lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Jadi ada 2 poin. Apa makhluk hidupnya dan apa alasannya? Jadi kalau menjawab soal diperhatikan betul. Pertanyaannya apa? Disuruh ngapain? 40. Terakhir ini di indikatornya plek. Bedanya planet, bintang, dan satelit. Jadi teman-teman hafalkan. Planet itu apa? Ya, hafalin. Planet, satelit, bintang. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Itu planet. Kemudian bintang. Apa itu bintang? Semua kan benda langit. Bintang itu benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Terakhir satelit. Benda langit juga. Benda langit yang mengorbit benda langit lainnya. Apa benda langit lainnya itu? Benda langit lainnya yang diorbit atau dikelilingi satelit adalah planet. Nah, jadi teman-teman hafalkan ini. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Bintang, benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Satelit, benda langit yang mengorbit pada benda langit lainnya. Atau bisa kita tuliskan, benda langit yang mengorbit pada planet. Ya, ini dihafalin. 3 ini dihafalin. Ya, dan dipahami juga tentunya. Pembahasan untuk IPA cukup sampai di sini ya. Terima kasih.